Halo adik-adik, ketemu lagi pada video perkuliahan elektrodinamika. Pada video ini kita akan membahas mengenai pendahuluan elektrostatika. Nah, lebih tepatnya yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah berkenalan dulu terkait dengan apa itu elektromagnetika. Yang mana elektromagnetika ini merupakan suatu teori makroskopik, khususnya di elektromagnetika klasik gitu ya. Nah, pembahasan kita mulai dulu dari konsep ini ya. Jadi kita ketahui bahwa kalau kita cari rumpun-rumpun keilmuan dalam fisika, itu yang pertama kali itu dikaji ya, kajian itu adalah dalam ranah mekanika klasik gitu ya. Kenapa mekanika klasik? Karena memang pada saat kajian ini berkembang, jadi mekanika klasik ini adalah kajian terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kehidupan kita sehari-hari? Karena memang classical mekanik ini mengkaji untuk benda-benda yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Juga itu adalah kecepatannya juga terbatas, jadi masih sangat jauh dari kelajuan cahaya. Nah, itu ranahnya mekanika klasik, dan ini masih bisa dikatakan masih berlaku juga di kehidupan kita, asalkan batasannya itu, jadi bendanya tidak terlalu kecil, tidak juga sangat masif, dan juga kecepatannya itu tidak mendekati kelajuan cahaya. Maka itu ranahnya di mekanika klasik. Nah, jika kemudian suatu benda atau suatu sistem itu bergerak dengan kelajuan yang mendekati kelajuan cahaya, maka itu ranahnya sudah di ranah relativitas ya. Jadi di khususnya misalnya di special relativity, di relativitas khusus. Nah, yang dikaji oleh Albert Einstein. Nah, kalau classical mechanics tadi itu dikaji oleh Newton ya. Sebenarnya banyak ilmuwan lain sebagai pelopor-pelopornya, namun tonggaknya itu adalah ketika Isaac Newton itu mengusulkan hukum-hukum geraknya. Nah, bagaimana jika kajian kita adalah benda-benda yang mikroskopik, benda-benda yang sangat kecil? Maka itu tidak bisa lagi dengan menggunakan mekanika klasik, tetapi harus menggunakan yang namanya mekanika kuantum yang dikembangkan oleh Bohr, Heisenberg, dan juga persamaan yang terkenal yaitu Schrödinger dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Jadi ini untuk benda-benda yang partikel kecil atau mikro. Nah, bagaimana jika kita menggabungkan keduanya gitu ya? Jadi ada benda yang partikelnya ukurannya kecil, kemudian namun dia memiliki kelajuan yang mendekati kecepatan kelajuan cahaya, maka itu ada bidangnya lagi yang mengkaji yang disebut sebagai quantum field theory atau teori medan kuantum. Nah, ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan, tokoh-tokohnya adalah diantaranya ada Dirac, Pauli, Feynman, Schwinger, dan juga lain-lain ya. Jadi itu. Nah, pertanyaannya kemudian, elektrodinamika itu ada di mana gitu ya. Jadi sebenarnya elektrodinamika itu merupakan fondasi atau kajian landasan bagi munculnya teori relativitas khusus ini. Nah, jadi sebenarnya elektrodinamika itu atau elektromagnetika itu tidak ada di secara khusus ya di ke beberapa kajian ini, tetapi dia elektrodinamika itu adalah landasan bagi munculnya teori-teori yang lain. Tetapi untuk melihat lebih jelasnya posisi dari elektrodinamika khususnya elektromagnetika ini, maka kita lihat dulu dari sisi gaya-gaya yang ada di alam. Nah, di alam itu gaya-gaya itu dibedakan atau dibagi atas 4 gaya.
Nah, yang pertama adalah strong force atau gaya nuklir kuat. Ini adalah gaya yang bertanggung jawab gitu ya di teori gaya. Secara teori itu yang bertanggung jawab terhadap ikatan antara inti atom, ya ikatan pada inti atom. Nah, kemudian ada gaya lemah. Nah, ini adalah gaya-gaya yang berperan dalam konsep peluruhan gitu ya. Jadi radioaktif itu nanti itu kaitannya dengan gaya lemah. Nah, kemudian ada gaya gravitasi. Nah, ini sudah sangat jelas ya bahwa kita sehari-hari hidup di bumi ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, kemudian ada gaya elektromagnetik. Ini yang berkaitan dengan ya secara umum itu berkaitan dengan muatan gitu ya, interaksi antar muatan. Nah, pertanyaannya adalah mungkin di dalam mekanika klasik misalnya, kita kan sering mengkaji kalau ada dinamika suatu sistem benda itu ada gaya gesek, ada gaya normal gitu kan. Nah, di mana posisinya, sedangkan sini gaya di alam hanya dibedakan atas 4 gitu. Nah, perlu diketahui adik-adik bahwa gaya normal, gaya gesek itu sejatinya adalah di electromagnetic force. Jadi kajian-kajian mengenai gaya normal artinya apa? Gaya-gaya yang di kehidupan kita sehari-hari selain gaya nuklir kuat mungkin dalam inti atom, kemudian gaya weak force dalam konsep peluruhan, dan gaya gravitasi yang membuat kita tetap bertahan di permukaan bumi. Hampir sebagian besar itu ternyata adalah merupakan gaya elektromagnetik. Kita menekan lantai, ada gaya gesekan dan sebagainya, itulah gaya elektromagnetik. Jadi gaya elektromagnetik ini posisinya sangat sentral di dalam kehidupan kita gitu ya. Oke, bisa sampai di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan berikan gambaran sedikit mengenai elektrodinamika ini. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa teori kuantum itu dibutuhkan ketika kita ingin secara akurat mendeskripsikan atau mengkaji elektromagnetika dalam skala atomik gitu ya. Nah, sekarang dalam elektromagnetika klasik ini itu sebenarnya adalah teori makroskopik. Jadi elektromagnetika klasik itu dapat digunakan untuk mengkaji secara akurat dan konsisten terhadap suatu sistem elektromagnetika asalkan itu masih dalam ranah makroskopik gitu ya. Jadi pada intinya adalah elektromagnetika klasik itu atau elektrodinamika klasik itu domainnya itu adalah domain makroskopi. Nah, kemudian adik-adik tidak ada dalam kita kajian elektrodinamika ini kita tidak mengenal, bukan tidak mengenal ya, tetapi tidak cukup penting kalau kita mengatakan sebuah elektron ya, karena kata elektron itu kita tidak mengenal elektronnya, tetapi kita melihatnya itu adalah muatannya gitu ya, muatan listriknya. Jadi muatan listrik itu merupakan koleksi atau kumpulan dari elektron-elektron ataupun muatan-muatan yang partikel-partikel yang bermuatan. Nah, adapun kalau kita mengatakan itulah suatu muatan titik gitu ya, dalam ranah klasikal elektromagnetika ini muatan titik itu tidaklah mencerminkan sebuah elektron, tetapi itu tetap merupakan kumpulan dari macam-macam elektron, berbagai banyak elektron gitu ya. Jadi muatan titik itu tidak berarti satu elektron. Nah, kemudian perlu adik-adik ingatkan lagi bahwa jika kita memiliki suatu muatan titik Q yang
merepresentasikan suatu objek makroskopik, yang mana itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu mengandung bahkan bisa jadi jutaan elektron ya. Nah, walaupun begitu mengandung jutaan elektron, tetapi ketika kita mengatakan ini adalah muatan titik, maka itu pendekatannya adalah suatu partikel atau suatu sistem, suatu objek yang masih ukurannya sangat kecil sehingga bisa dikategorikan merupakan suatu single point atau satu titik begitu. Nah, jadi agar konsep kita tidak ambigu gitu ketika kita mengatakan suatu muatan titik dan tidak diambigukan terhadap elektron gitu ya. Jadi satu muatan titik bukan berarti itu adalah satu elektron. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah yang penting yang mesti kita pahami dulu sebagai konvensi dalam elektrodinamika ini, yaitu adanya muatan garis, rapat muatan garis gitu ya, the line charge density gitu ya. Nah, itu simbolnya biasanya lambda. Itu merupakan sama dengan suatu rapat muatan untuk benda yang berupa satu dimensi, jadi dia hanya punya panjang gitu. Nah, meskipun memang kalau kita lihat secara atomik, kalau misalnya ada objek satu dimensi panjangan kabel misalnya, itu secara diameter mungkin dia jauh dari skala atomik gitu, lebih besar. Tapi dalam kajian ini elektromagnetika klasik, kita bisa anggap itu diameternya 0, mendekati 0, sehingga bisa dianggap hanya sebuah satu dimensi panjang. Nah, begitu pula kalau kita mengatakan adanya muatan rapat muatan permukaan gitu ya, the surface charge density, simbolnya adalah sigma gitu ya. Nah, ini artinya sebuah rapat muatan pada suatu dua dimensi, jadi berupa lembaran. Nah, tebalnya itu yang diabaikan, jadi dianggap 0. Walaupun kalau kita berbicara secara mikroskopik itu jauh lebih besar dari skala atom, tidak benar-benar 0 tentu saja. Bahkan kalau dalam skala atom itu sangat besar ya. Tetapi kalau kita berbicara elektrodinamika klasik dan juga kita berbicara dalam ranah makroskopik ini, maka kita anggap bahwa ketebalannya itu 0 gitu. Nah, adapun kalau misalnya kita mengatakan rapat muatan volume gitu kan, maka itu merepresentasikan muatan yang sebaran muatan pada suatu objek dalam ranah 3 dimensi. Nah, begitu adik-adik ya, jelas ya. Baik, demikian dulu pada video ini. Selamat belajar. Kita ketemu lagi pembahasan topik yang lain pada